Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan kas dan setara kas. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan akun kas. Yes, benar banget, akun kas itu adalah termasuk aset lancar yang paling liquid. Maka dari itu, ketika teman-teman nyusun nih laporan posisi keuangan, pasti akun kas itu berada di paling atas. Karena memang akun kas adalah aset yang paling liquid. Kas dan setara kas sendiri secara definisi diatur di PSAK nomor 2, di mana dalam PSAK nomor 2 mendefinisikan kas sebagai alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Selain istilah kas, ada juga istilah lain yaitu setara kas atau bahasa Inggrisnya cash equivalent. Jadi kalau yang dimaksud dengan setara kas itu adalah investasi yang mana sifatnya sangat liquid, jadi hampir sama seperti kas, cuman kas ini dia berbentuk investasi. Jadi kas ini yang pertama, yang bawah posisi kedua itu adalah setara kas. Dia adalah berbentuk investasi berjangka pendek, artinya jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, yang dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan. Jadi setara kas ini teman-teman dia berbentuk investasi, cuman cepat untuk bisa kita jadikan dalam bentuk kas. Contoh dari setara kas apa? Misal seperti deposito, tabungan, kemudian giro, itu adalah beberapa contoh terkait dengan setara kas. Oke, selanjutnya untuk jenis kas sendiri teman-teman dibagi jadi 2, ada kas di bank, jadi memang kas perusahaan yang disimpan di bank, dan juga ada kas kecil atau istilah lainnya itu petty cash. Jadi yang dimaksud kas kecil ini adalah uang tunai yang memang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya itu relatif kecil. Jadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil biasanya perusahaan akan pakai kas kecil. Kenapa? Karena akan kesusahan dan ribet jika perusahaan misalkan bayar misalkan ya pengeluaran kecil itu bayar bensin, masa iya dadak pakai cek atau dadak harus dicairkan dulu di bank, kan tidak ekonomis ya. Jadi perusahaan harus menyediakan yang namanya kas kecil. Untuk besarannya sendiri kas kecil itu tidak ada aturan baku yang mengatur tentang nominal kas kecil sendiri, tapi kembali lagi tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Misal ilustrasi sederhananya seperti ini. Menurut saya beli kopi Starbucks itu termasuk pengeluaran besar bagi saya ya. Mengeluarkan uang 50.000 untuk membeli kopi Starbucks itu termasuk kategori pengeluaran besar. Tapi bisa jadi menurut orang lain di luar sana membeli kopi Starbucks yang harganya 50.000 itu termasuk pengeluaran kecil. Begitupun dengan perusahaan. Bisa jadi perusahaan pengeluaran 500.000 itu adalah pengeluaran besar, tapi bagi perusahaan yang omsetnya miliaran, pengeluaran 500.000 itu bisa jadi asumsinya pengeluaran yang kecil. Jadi kembali lagi tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi yang menentukan besaran kas kecil ini kembali lagi tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Kemudian untuk metodenya sendiri, untuk metode pencatatan kas kecil di PSAK itu dibagi jadi 2 teman-teman. Ada metode impres dan juga metode fluktuasi. Oke, selanjutnya untuk perbedaannya sendiri antara metode impres dan juga metode fluktuasi. Yang pertama, untuk metode impres. Jadi metode impres ini adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecilnya selalu tetap sama dari waktu ke waktu. Perbedaan yang kedua yaitu terkait dengan pengisian kembali. Jadi kalau pakai metode impres, pengisian kembali untuk akun kas kecilnya itu akan selalu sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Jadi jumlah pengisian kembalinya nanti sama dengan jumlah yang dikeluarkan.
Dan yang ketiga, tidak memerlukan pencatatan jurnal. Jadi kalau kita pakai dengan metode impress, setiap transaksi yang terjadi itu tidak perlu kita buat pencatatan atau jurnalnya. Tetapi nanti untuk bukti-bukti transaksinya itu tadi dikumpulkan, dan nanti pada saat pengisian kembali kas kecil itu diisi berdasarkan jumlah keseluruhan dari bukti transaksi tadi. Jadi per transaksi, per tanggal transaksinya itu tidak perlu di jurnal, tetapi nanti untuk bukti transaksinya kita kumpulkan dan kemudian dipakai buat pengisian kembali akun kas kecilnya. Perbedaannya dengan metode fluktuasi itu kebalikannya. Kalau metode fluktuasi, jumlah kas kecilnya itu selalu berubah. Jadi kalau tadi metode impress jumlah kas kecilnya selalu tetap, tapi kalau kita pakai metode fluktuasi, jumlah kas kecilnya itu selalu berubah. Yang kedua, setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil itu harus selalu dicatat atau di jurnal berdasarkan bukti transaksinya. Jadi bedanya di sini. Kalau tadi metode impress itu kita tidak perlu menjurnal setiap transaksi yang terjadi, tapi kita kumpulkan dulu, kemudian baru kita isi lagi akun kas kecilnya sesuai dengan bukti transaksi yang sudah terjadi. Tapi kalau metode fluktuasi, setiap transaksi atau pengeluaran yang menyebabkan berkurangnya akun kas kecil itu harus kita jurnal. Jadi perbedaan utama antara metode impress sama metode fluktuasi itu di pencatatan dari transaksinya. Selanjutnya terkait dengan pencatatannya untuk penjurnalannya, baik itu metode impress dan metode fluktuasi. Yang pertama saat pembentukan akun kas kecil. Jadi ketika perusahaan pertama kali nih membuat akun kas kecil, maka jurnalnya itu kas kecil di debit, kreditnya kas. Baik pakai metode impress maupun metode fluktuasi sama. Jadi penjurnalan saat pembentukan awal akun kas kecilnya itu sama. Yang membedakan yaitu yang kedua ketika pemakaian kas kecil. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, kalau metode impress itu tidak di jurnal. Jadi setiap transaksi yang terjadi terkait dengan pengeluaran kas kecil itu tidak langsung kita jurnal, tetapi kita rekap dulu, kita kumpulkan dulu bukti transaksinya, baru kita jurnalkan pada saat pengisian kembali akun kas kecilnya. Sedangkan kalau metode fluktuasi sebaliknya, kalau metode fluktuasi itu langsung kita jurnal setiap transaksi yang terjadi. Jadi sesuai dengan tanggal transaksinya. Di mana jurnalnya beban di debit, jadi beban apa yang untuk pembayaran kas kecil itu di debit, sedangkan kreditnya yaitu kas kecil. Selanjutnya pada saat pengisian kembali akun kas kecilnya. Jadi pada saat perusahaan mengisi kembali nih akun kas kecilnya, kalau pakai metode impress, itu kita rekap dulu beban-beban yang sudah kita keluarkan menggunakan kas kecil, direkap nih, baru nanti di debitnya itu beban-bebannya, kreditnya kas. Kenapa di sini kreditnya kas bukan kas kecil? Karena beban ini kan sudah terjadi, sudah kita bayar pakai akun kas kecil kita. Cuman pada saat pengisian kembali kita mengambilkan dari kas. Jadi kasnya nanti dimasukkan ke akun kas kecilnya. Makanya di sini bebannya di debit, kreditnya kas. Kemudian untuk metode fluktuasi, karena beban tadi sudah kita catat pada saat terjadinya transaksi, sehingga pada saat pengisian kembali akun kas kecilnya itu kita jurnal seperti saat pembentukan, yaitu kas kecil di debit, kreditnya kas. Kemudian ketika penambahan kas kecil, jadi misalkan nih perusahaan sudah menganggarkan kas kecilnya sekian, tapi ternyata kurang misalkan. Jadi perusahaan bisa melakukan penambahan akun kas kecilnya dengan cara menjurnal kas kecil di debit, kreditnya kas. Baik itu pakai metode impress maupun pakai metode fluktuasi sama. Jadi saat pembentukan kas, kemudian saat penambahan kas kecil itu jurnalnya sama, baik pakai metode impress maupun pakai metode fluktuasi. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke latihan soal.
Di sini ada latihan soal yaitu terkait dengan PT Mitra Lestari. Diketahui pada awal bulan Februari 2022, manajer keuangan dari PT Mitra Lestari membentuk dana kas kecil yang mana disepakati sebesar 1.500.000. Jadi pembentukan awalnya itu di awal bulan Februari. Jadi biasanya pembentukan akun kas kecil itu dilakukan di awal periode. Yang mana untuk akun kas kecil ini diisi kembali setiap tanggal 1 dan 16 setiap bulannya. Jadi pengisian kembali akun kas kecilnya dilakukan 2 kali selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 1 dan juga tanggal 16. Kemudian selama bulan Februari, transaksi yang terjadi di PT Mitra Lestari itu sebagai berikut. Bisa teman-teman baca di slide-nya. Jadi ada 3 kali transaksi pada bulan Februari, yaitu tanggal 4 membeli perlengkapan kantor, tanggal 10 membayar beban perbaikan kendaraan, dan tanggal 12 membeli bensin. Selanjutnya kita akan catat menggunakan 2 metode, yaitu metode impress dan juga metode fluktuasi. Oke, untuk pencatatannya pas awal pembentukan akun kas kecil tadi kan dilakukan di awal bulan Februari. Jadi pada tanggal 1 Februari perusahaan itu mencatat pembentukan akun kas kecilnya di debit, kreditnya kas. Sebesar sesuai dengan kesepakatan tadi bahwasanya kas kecilnya itu sebesar 1.500.000. Jadi mau pakai metode impress, mau pakai metode fluktuasi, jurnalnya sama. Kemudian tanggal 4 Februari tadi perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar 225.000. Kalau pakai metode impress berarti tidak perlu kita buat jurnal. Jadi no jurnal di sini. Sedangkan kalau pakai metode fluktuasi langsung kita jurnal. Berarti beban perlengkapan kantor di debit, kreditnya yaitu kas kecil. Begitupun dengan tanggal 10 Februari dan juga tanggal 12 Februari. Jadi kalau metode impress tidak perlu kita jurnal transaksi-transaksi yang terjadi, tapi kalau metode fluktuasi harus kita jurnalkan. Yaitu bebannya apa di debit, kreditnya kas kecil. Kemudian pada saat pengisian kembali, tadi kan di soal diketahui ya bahwasanya pengisian kembali itu dilakukan 2 kali tanggal 1 dan juga tanggal 16. Berarti nanti pas tanggal 16 nih 16 Februari 2022 pada saat pengisian kembali untuk metode impress kita rekap bukti-bukti transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Tadi kan ada tuh membeli perlengkapan kantor, membayar beban perbaikan sama membeli bensin. Jadi kita rekapkan semua beban-beban yang sudah terjadi, kita masukkan bebannya di debit. Jadi kita rinci satu-satu beban-beban yang sudah terjadi di debit, kreditnya kas. Kas 1.100.000 inilah yang nanti akan kita masukkan lagi ke akun kas kecilnya. Makanya akun kas kecil untuk metode impress jumlahnya tetap, karena nanti setiap pengeluaran yang terjadi kita rekap di akhir dan kemudian kita ambilkan dari kas untuk kita masukkan di akun kas kecilnya. Jadi setiap transaksinya itu tidak kita jurnal, melainkan nanti pas pengisian kembali akun kas kecilnya tinggal kita rekap totalnya. Sedangkan kalau pakai metode fluktuasi sebaliknya, karena setiap terjadi transaksi itu langsung kita jurnalkan, langsung kita kurangkan kas kecilnya, jadi setiap transaksinya kita buat jurnalnya. Tetapi saat pengisian kembali akun kas kecilnya pada tanggal 16 itu kita isi sebagaimana pembentukan kas kecilnya di awal. Bahwasanya tadi kan disepakati untuk kas kecilnya 1.500.000. Jadi setiap terjadi pengisian kembali nominalnya sama 1.500.000. Berarti kas kecilnya di debit sebesar 1.500.000, kasnya di kredit sebesar 1.500.000. Kas sendiri itu kan merupakan aset perusahaan yang sangat mudah untuk
diselewengkan. Maka untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau fraud, perusahaan harus secara berkala melakukan yang namanya cash opname. Jadi yang dimaksud dengan cash opname sendiri itu adalah menghitung jumlah kas secara fisik yang ada, kemudian kita bandingkan dengan jumlah saldo kas yang ada di buku besar. Biasanya teman-teman dalam proses cash opname ini itu sering terjadi yang namanya selisih kas, yaitu jumlah kas yang secara fisik itu tidak sama dengan jumlah kas yang ada di buku besar. Untuk itu, jika terjadi hal tersebut, maka harus kita buat jurnal penyesuaiannya, yang mana nanti harus tetap kita laporkan selisihnya. Jadi selisihnya itu biasanya terjadi dua, yaitu ketika selisih kurang dan juga ketika selisih lebih. Yang dimaksud dengan selisih kurang itu terjadi jika jumlah kasnya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kas yang ada di buku besar. Sebaliknya, kalau yang selisih lebih berarti kebalikannya, jumlah fisik dari uang kas kita itu lebih besar dibandingkan dengan jumlah kas yang ada di buku besar. Maka harus kita buat penjurnalannya, penyesuaiannya. Kalau selisih kurang, karena tadi ternyata jumlah kas secara fisiknya itu lebih kecil, maka akan mengurangi nilai kas yang ada di buku besar. Maka untuk jurnalnya sendiri, selisih kas di debit, kreditnya yaitu kas. Sebaliknya, kalau selisih lebih karena jumlah uangnya secara fisik ternyata lebih besar, maka selisihnya itu nanti akan menambah nilai kas yang ada di buku besar. Jadi kebalikan jurnalnya, kasnya yang di debit, kemudian kreditnya selisih kas. Jika pada akhir tahun jumlah selisih kasnya bersaldo debit, maka hal itu akan menjadi bagian dari beban yang mana nanti akan mengurangi laba perusahaan. Sebaliknya, jika pada akhir tahun akun selisih kasnya itu bersaldo kredit, maka selisih yang terjadi itu merupakan termasuk ke dalam bagian pendapatan perusahaan, sehingga nanti akan menambah laba perusahaan pada periode yang bersangkutan. Kalau sebelumnya itu selisih kas antara fisik kas dengan catatan yang ada di perusahaan, selanjutnya kita akan membahas selisih kas tapi antara catatan perusahaan dengan rekening koran bank. Jadi biasanya perusahaan itu jika menyimpan dananya di bank, maka perusahaan setiap bulan akan mendapatkan rekening koran dari pihak bank yang mana berisi mengenai arus keluar masuknya dana perusahaan. Dan biasanya seringkali juga terjadi selisih antara saldo kas menurut catatan akuntan di perusahaan dengan saldo kas yang ada di rekening koran bank. Sehingga jika terjadi selisih ini, maka harus kita susun yang namanya rekonsiliasi. Jadi yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank sendiri merupakan daftar yang mana berisi penyebab terjadinya perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Tujuan dari rekonsiliasi ini itu untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang mana terdapat dalam rekening kas perusahaan maupun yang ada di rekening koran bank. Dengan begitu, perusahaan dan bank dapat mengetahui nominal penerimaan atau pengeluaran yang terjadi. Jadi kalau terjadi selisih nih antara catatan perusahaan dengan rekening koran yang ada di bank, maka perusahaan wajib menyusun yang namanya rekonsiliasi bank. Oke, untuk lebih mudah memahami, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Jadi di sini teman-teman ada PT Doremi yang mana menyimpan dananya di Bank Dana Asia atau BDA. Pada awal Februari 2012, saat menerima rekening koran nih dari BDA, akuntan dari PT Doremi melihat perbedaan antara saldo kas di bank dengan saldo kas berdasarkan catatan yang ada di perusahaan, di mana diketahui bahwasanya saldo kas pada akhir Januari 2012
itu berdasarkan catatan perusahaan itu sebesar 45.500.000, sedangkan berdasarkan rekening koran dari Bank Dana Asia itu sebesar 54.400.000. Jadi di sini terjadi selisih perbedaan antara catatan yang ada di perusahaan dan juga catatan yang ada di perbankan, di mana perusahaan tadi dia mencatat kasnya itu 45.500.000, sedangkan berdasarkan rekening koran yang ada di bank 54.400.000. Berarti ada selisih sebesar 8.900.000. Sehingga di sini pihak perusahaan PT Doremi harus melakukan rekonsiliasi untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pencatatan tersebut. Selanjutnya, setelah ditelusuri, ternyata akuntan perusahaan menemukan beberapa informasi tambahan terkait dengan perbedaan saldo tersebut. Di sini ada 7 informasi yang mana menjadi penyebab setelah ditelusuri oleh pihak akuntan perusahaan, diduga menjadi penyebab terjadinya perbedaan saldo kas yang ada di perusahaan dengan saldo kas yang ada di perbankan. Jadi 7 transaksi ini atau 7 informasi ini yang harus kita buat dalam rekonsiliasi banknya. Langkah yang pertama untuk membuat rekonsiliasi bank, jadi teman-teman nanti akan membuat 2 kolom. Yang pertama saldo kas menurut catatan bank, dan yang kedua saldo kas menurut catatan perusahaan. Jadi ada 2 kolom yang berbeda yang nanti harus kita buat daftar penyesuaiannya. Oke, kita masuk ke yang informasi tambahan yang pertama tadi. Diketahui itu setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2012 sore itu sebesar 15.200.000 dan belum dicatat oleh pihak bank. Jadi untuk kasus yang pertama ini, pihak perusahaan itu sudah mengakui atau mencatat setoran kas ke bank sebesar 15.200.000, yang mana setoran ini dilakukan pada sore hari. Sedangkan dari pihak bank itu belum melakukan pencatatan. Setoran ini dikenal dengan istilah yang namanya deposit in transit. Jadi yang dimaksud dengan deposit in transit itu adalah setoran yang telah dicatat oleh depositor atau di sini adalah PT Doremi, namun belum dicatat oleh bank. Jadi biasanya deposit in transit ini memang sering terjadi ketika si depositor sendiri menyetorkan pada sore hari di akhir bulan. Yaitu ketika bank akan tutup beberapa menit lagi, sehingga nanti baru setoran ini baru akan dicatat oleh pihak bank di awal bulan berikutnya. Jadi penyesuaian yang harus dilakukan adalah tambahan jumlah deposit in transit ke saldo banknya. Jadi karena tadi depositornya itu menyetorkan kasnya pada sore hari di akhir bulan, maka untuk pencatatannya sendiri memang belum dicatat oleh pihak bank dan baru akan dicatat di awal bulan periode berikutnya. Sehingga dalam kasus ini perusahaan itu sudah mencatat, sudah mengakui setoran tersebut, tetapi pihak banknya belum. Sehingga nanti akan menyebabkan menambahkan akun kas di catatan perusahaan. Sehingga untuk rekonsiliasi yang dibuat itu adalah kolom saldo kas menurut bank. Jadi di sini adalah saldo kas menurut bank. Karena di sini setoran yang dilakukan ini akan menambah kas yang ada di bank, sehingga dimasukkan di bagian tambah di sini dengan tulisan setoran dalam perjalanan, atau juga dikenal dengan istilah deposit in transit sebesar 15.200.000. Selanjutnya kita masuk ke informasi tambahan yang kedua, yaitu tagihan PT Doremi kepada PT KLM sebesar 9.600.000 yang sudah dilakukan oleh Bank Dana Asia telah berhasil dan PT Doremi belum mengetahui. Jadi teman-teman, biasanya bank itu menyediakan jasa penagihan untuk nasabahnya. Jika suatu bank melakukan penagihan untuk nasabahnya dan berhasil, biasanya memang nasabah baru mengetahui setelah menerima akun atau rekening koran dari pihak bank. Jadi dalam kasus ini, si
Bank Dana Asia itu sudah mengakui atau mencatat penerimaan dari tagihan piutang tersebut, sedangkan perusahaannya belum, karena memang perusahaan akan baru mengetahui ketika mendapatkan rekening koran dari bank. Sehingga nanti yang harus kita sesuaikan adalah rekonsiliasi yang ada di saldo kas perusahaan. Jadi perusahaannya belum mencatat tetapi bank sudah. Sehingga nanti akan menambah kas, karena tadi ini adalah tagihan piutangnya PT Doremi, otomatis akan menambah kas di perusahaan PT Doremi. Sehingga untuk rekonsiliasinya di sini masuk bagian tambah yang ditambah, yaitu berupa penagihan piutang oleh bank sebesar 9.600.000. Jika terjadi selisih yang terjadi berdasarkan catatan perusahaan, maka nanti perusahaan harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Kalau yang kasus yang pertama tadi memang banknya yang belum mencatat, berarti tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Tapi karena yang kedua di sini adalah kasusnya di catatan perusahaan yang tidak sesuai, maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya gimana? Jurnal penyesuaiannya berarti kasnya bertambah karena ini adalah pelunasan piutang dari PT KLM, otomatis PT Doremi dapat kas. Jadi kasnya bertambah di debit, kemudian kreditnya adalah piutang. Karena dalam kasus ini PT KLM itu dia melunasi piutangnya, otomatis piutangnya berkurang. Jadi kasnya di debit sebesar 9.600.000, kreditnya adalah piutang sebesar 9.600.000. Selanjutnya yang ketiga, informasi tambahannya tadi adalah pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 belum dicatat oleh PT Doremi. Jadi teman-teman, memang biasanya perusahaan baru akan mengetahui kalau mendapatkan pendapatan bunga itu setelah mendapatkan rekening koran dari pihak bank. Sehingga dalam kasus ini memang PT Doremi belum mencatat. Jadi perusahaan di sini belum mencatat, tetapi banknya sudah mencatat dan mengakuinya sebagai pendapatan bunga bank. Sehingga karena yang belum mencatat di sini adalah perusahaan, maka yang membuat saldo rekonsiliasinya kita masukkan di saldo kas menurut perusahaan. Karena di sini dia pendapatan, otomatis akan menambah kas. Jadi kas perusahaan bertambah. Jadi dalam tabel rekonsiliasinya kita masukkan di kolomnya perusahaan, di bagian tambah di sini yaitu pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000. Jangan lupa kalau yang dimasukkan dalam pencatatan perusahaan, maka kita harus buat juga jurnal penyesuaiannya. Karena di sini kita dapat pendapatan nih, maka kasnya bertambah 1.200.000, sedangkan kreditnya adalah pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000. Kemudian informasi tambahan yang kelima di sini adalah cek yang diterima PT Doremi pada tanggal 25 Januari yang lalu dari PT Dingdong sebesar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Jadi dalam kasus ini teman-teman, PT Dingdong itu mau melunasi piutangnya ke PT Doremi dengan menggunakan cek.
Tetapi setelah mau dicairkan nih sama PT Doremi ternyata ceknya kosong. Jadi istilahnya namanya cek kosong atau blank cek. Jadi yang dimaksud dengan cek kosong itu adalah cek yang telah diterima oleh perusahaan dan sudah terlanjur diakui sebagai penerimaan, tetapi pada saat akan dicairkan ternyata dananya tidak ada. Jadi pada saat cek diterima itu perusahaan sudah mengakuinya sebagai penerimaan kas, tetapi setelah mau dicairkan ternyata kosong, nggak ada dananya. Sehingga nanti harus mengurangi saldo kas yang ada di perusahaan. Berarti di sini yang berubah atau yang terpengaruh adalah pencatatan kas yang ada di perusahaan. Maka kolom rekonsiliasinya kita pakai yang rekonsiliasi perusahaan. Karena tadi ternyata kosong dan harus mengurangi saldo kas perusahaan, maka di bagian kurangi di sini kita masukkan cek kosong, yaitu sebesar 4 juta. Sehingga kita harus juga membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi kalau yang terjadi perubahan itu di pencatatan perusahaan, maka harus dibuat jurnal penyesuaian. Karena ternyata di sini ceknya kosong, maka yang sebelumnya piutangnya sudah diakui berkurang karena ternyata kosong, berarti piutangnya kembali lagi bertambah lagi, maka piutangnya di sini di debit 4 juta, kreditnya kas sebesar 4 juta. Untuk informasi tambahan yang ke-6, jadi cek yang telah dikeluarkan PT Doremi pada akhir bulan Januari sebesar 13.600.000, tetapi oleh pemegangnya belum dicairkan. Jadi dalam kasus ini PT Doremi itu dia sudah melakukan pengeluaran cek untuk membayar hutang, tetapi dari pihak yang memegang cek tersebut belum dicairkan. Jadi perusahaan sudah mengakui cek tersebut sebagai pengeluaran kas, jadi sudah mengurangi kas yang ada di catatan perusahaan, tetapi dalam catatan bank belum, karena memang belum dicairkan oleh pemegang ceknya, sehingga nanti akan mengurangi kas yang ada di catatan bank. Sehingga nanti untuk rekonsiliasinya kita masuk yang kolom saldo kas bank, yaitu di bagian dikurangi, yaitu dicatat sebagai cek yang beredar atau dikenal dengan istilah yang namanya outstanding check. Jadi yang dimaksud dengan cek yang beredar itu adalah cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sesuatu, tetapi memang sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan itu belum dicairkan oleh si pemegangnya, sehingga dalam catatan perusahaan itu sudah terlanjur diakui sebagai pengeluaran kas, tetapi oleh pihak banknya belum diakui sebagai pengeluaran kas. Jadi nanti masuknya di rekonsiliasi bagian pencatatan milik bank. Kemudian untuk informasi tambahan yang ketujuh, di sini cek sebesar 7.500.000 yang diterima PT Doremi dari PT Mifasol untuk pembayaran piutang ternyata dicatat oleh akuntan sebesar 2.500.000. Jadi terjadi kesalahan pencatatan atau human error di sini. Jadi yang seharusnya itu kita akui sebesar 7.500.000, tapi justru oleh akuntan perusahaan dicatat 2.500.000. Jadi ada kesalahan pencatatan sebesar 5 juta. Sehingga kita harus melakukan rekonsiliasi di sini, yaitu dengan menambah saldo kas perusahaan. Karena memang kita kurang nyatatnya di sini. Sehingga nanti kita masukkan di rekonsiliasi untuk perusahaan di bagian tambah, yaitu dengan keterangan kesalahan pencatatan sebesar 5 juta. Jadi seharusnya kita dapat kasnya itu 7.500.000, tapi justru dicatat 2.500.000, sehingga akan menambah akun kas kita sebesar 5 juta. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, berarti kasnya itu bertambah 5 juta karena memang tadi terjadi kesalahan ya, yang seharusnya 7.500.000 tapi justru kas yang kita akui 2.500.000. Jadi kasnya kita tambah 5 juta, piutangnya kita kurangi 5 juta. Jadi kas di debit, piutang di kredit. Informasi tambahan yang terakhir yang nomor 8, ini kasusnya hampir sama untuk yang nomor 7 tadi, cuma bedanya kalau tadi kita nyatetnya kasnya itu seharusnya lebih tapi kita catat kurang, tapi kalau di kasus 8 ini kita bayar
jurnal bebannya yang harusnya kita akui bebannya itu 3.500.000, tapi justru bebannya kita akui lebih rendah di sini. Jadi cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan oleh PT Doremi untuk membayar beban perbaikan kendaraan, tetapi justru dicatat oleh akuntan itu sebesar 2.500.000. Jadi terjadi kesalahan pencatatan sebesar 1 juta. Karena di sini beban yang seharusnya kita bayarkan itu ternyata lebih besar daripada yang dicatat oleh akuntan, maka di sini akan mengurangi saldo kas perusahaan. Maka kita masukkan di rekonsiliasi perusahaan di bagian dikurangi di sini, yaitu berupa kesalahan pencatatan. Jadi akan mengurangi akun kas yang ada di catatan perusahaan sebesar 1 juta. Sehingga untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu beban perbaikan kendaraan sebesar 1 juta, kekurangannya tadi di debit, sedangkan kreditnya kas. Juga sama sebesar selisihnya tadi, yaitu 1 juta. Oke, yang terakhir tinggal kita hitung akumulasi terakhirnya. Jadi tadi kan kita sudah buat rekonsiliasi bank untuk catatan perusahaan dan rekonsiliasi bank untuk yang pencatatan dari banknya di sini. Sehingga kita tahu yang semulanya di bank itu tadi sebelumnya di kasus awalnya 45.500.000, sedangkan di rekening koran banknya 54.400.000. Setelah kita lakukan rekonsiliasi, ternyata nih saldo yang benar itu seharusnya 56 juta. Jadi di pencatatan bank di sini 56 juta, yang begitupun di pencatatan perusahaan juga 56 juta.